Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Julandra dengan NIM 250431114. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Adnan dengan NIM 250431141. Hai semuanya, nama saya Julian Ridwan dengan NIM 250430052. Halo semuanya, saya Diki Novendra dengan NIM 25043009. Kami di sini akan menjelaskan instansi milik negara yaitu Kominfo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adnan. Oke, kali ini saya akan membacakan latar belakang salah satu instansi dari pemerintah Indonesia, yaitu Kominfo. Latar belakang Kominfo yang berawal dari Departemen Penerangan pada tahun 1945 yang berfokus pada penyebaran informasi komunikasi publik. Seiring berkembangnya teknologi, kementerian ini bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang biasa disebut Kemkominfo untuk mengelola urusan pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dan Kominfo ini didirikan pada tahun 2014. Alasan didirikannya Kominfo adalah yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintah, yaitu mengelola urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi guna mendukung presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Yang kedua yaitu transformasi digital, berupaya mempercepat pemerataan infrastruktur digital seperti akses telekomunikasi dan jaringan internet serta pengembangan ekonomi digital. Yang ketiga yaitu pengelolaan informasi publik, yaitu menjalankan tugas terkait informasi publik, layanan komunikasi, pengelolaan data dan statistik, serta pengembangan teknologi informasi sebagaimana diamatkan oleh undang-undang seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008. Pada Kominfo adalah pada tahun 2024, yaitu kebocoran data, terutama terkait dengan serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang menyebabkan ratusan instansi pemerintah terdampak. Serangan ini memicu kekhawatiran tentang kenyamanan data pribadi masyarakat, yakni yang diyakini bocor akibat lemahnya sistem keamanan melalui Kominfo, BSSN, dan Polri sedang menelusuri kasus ini dan mengambil langkah pemulihan dan investigasi. Penyebab utama insiden tersebut adalah serangan ransomware, yaitu serangan ransomware yang besar-besaran mengganggu layanan dan menyebabkan data pemerintah luntur. Kedua, kelemahan sistem keamanan dari Kominfo. Kebocoran ini diduga karena kelemahan dalam sistem keamanan yang digunakan oleh Kominfo atau pihak ketiga yang mengelola data. Yang ketiga yaitu ketidaksiapan infrastruktur dari Kominfo sendiri. Ketidaksesuaian antara transformasi digital yang mendorong sentralisasi data dengan penguatan proteksi dan backup data yang memadai. Yang keempat yaitu kurangnya budaya keamanan dari Kominfo. Itu adalah kurangnya budaya keamanan. Operator dan administrator sistem belum mendapatkan pelatihan keamanan siber secara berkala sehingga respon terhadap serangan menjadi lambat. Sekian dari saya. Adapun kerugian dari ancaman-ancaman tadi, yang pertama itu ada kerugian data dan kepercayaan publik. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap keamanan data pemerintah. Dan yang nomor 2, kerugian di bidang ekonomi. Gangguan pada sistem digital nasional dapat mempengaruhi sektor bisnis yang bergantung pada jaringan Kominfo. Dan yang ketiga itu kerugian reputasi. Kominfo bisa dipandang tidak mampu mengelola keamanan siber nasional. Yang keempat itu gangguan layanan publik seperti portal layanan digital, PSE, OSS, dan sebagainya. Itu dapat lumpuh sementara. Dan yang kelima itu ada kerugian di bidang politik dan sosial. Persepsi negatif publik dapat mempengaruhi citra pemerintah secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, antisipasi yang harus dilakukan oleh Kominfo untuk kedepannya yaitu ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan keamanan dari Kominfo tersebut. Yang pertama yaitu Kominfo harus melakukan peningkatan pada sistem keamanan siber, yang dimana Kominfo harus memperkuat firewall, enkripsi, dan memperbarui atau meremajakan infrastruktur secara berkala yang terkait mengenai database yang dikelola oleh Kominfo.
Selanjutnya yaitu ada kolaborasi dengan BSSN dan lembaga keamanan digital dan siber negara, yang dimana Kominfo membangun sistem peringatan dini atau early warning system terhadap ancaman serangan siber yang gencar terhadap lembaga ini. Selanjutnya yaitu Kominfo harus melakukan pelatihan SDM kepada masyarakat Indonesia supaya masyarakat Indonesia lebih melek teknologi dan mengerti akan serangan siber terhadap serangan digital ini. Dan yang terakhir yaitu Kominfo harus transparansi dan penerapan kebijakan perlindungan data pribadi yang tegas, karena sebagaimana kita tahu Kominfo ini merupakan lembaga atau instansi yang bersifat formal yang berasal dari negara Republik Indonesia, yang dimana harus menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dibentuk. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.